wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian Bumiku Mengaji ya. Yang semoga antum semua dan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan taufiknya kita dipertemukan di malam hari ini meskipun secara online ya, di majelis ilmu yang mulia dalam rangka saling menasihati untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan iman dalam rangka mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tema yang tema ini tentu saja sangat penting, bahkan termasuk yang paling penting dalam agama kita, yaitu tema belenggu hati. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita mengkaji tentang masalah hati, maka berarti kita mengkaji sesuatu yang merupakan anggota tubuh kita bisa dikatakan paling penting. Karena di hati inilah tempat tumbuhnya pohon iman. Di hati inilah yang merupakan sumber keikhlasan. Di hati inilah tempat yang merupakan inti peribadatan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta, takut dan berharap dan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin kita pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keadaan hati yang demikian penting untuk mendapatkan perhatian ini, seperti hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu." Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, niscaya semua anggota badannya akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, maka semua anggota badannya akan buruk, yaitu hati manusia. Ya, kita perhatikan hadis ini. Kedudukan hati itu menentukan kebaikan semua anggota badan. Sampai-sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, hati itu ibaratnya seperti raja. Anggota badan itu seperti pengawal atau prajuritnya.
yang semua akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang raja. Seperti itu keadaannya hati. Di hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna," wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu terletak di sini. Sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau, ke dalam hati beliau 3 kali. Apa artinya kedua hadis ini? Ya, menunjukkan bahwasanya memperbaiki amalan hati itu sebab perbaikan semua anggota badan. Tapi ingat, kebalikannya belum tentu. Orang yang terlihat amalan anggota badannya seperti baik, kelihatannya baik, kelihatannya rajin beribadah, itu belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Contoh orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Beramal karena riya atau ingin memperdengarkan amalnya, dan contoh-contoh ini insya Allah sudah kita ketahui. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian Bumiku Mengaji rahimakumullah, tidak salah kalau diterangkan oleh para ulama bahwa takwa yang hakiki itu adalah takwa hati. Yang pastinya kalau hatinya bertakwa, anggota badannya juga akan menampakkan ketakwaan. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan makna dari 2 ayat Al-Quran di surat Al-Hajj. Pertama ayat ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu sumbernya dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Taqwal qulub, takwa hati. Kemudian ayat yang kedua juga di surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih, hewan kurban yang disembelih, atau darahnya yang dialirkan, itu tidak akan sampai kepada Allah, karena Allah tidak butuh semua itu. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang berasal dari hatimu, yakni niatmu yang ikhlas, kecintaanmu kepada Allah, pengharapanmu terhadap pahalanya, rasa takut dari azabnya, ini yang akan sampai dan diperhitungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid ketika menjelaskan faedah dari 2 ayat ini, beliau berkata, "Wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Ketahuilah, sungguh seorang hamba, seorang manusia hanyalah bisa meniti atau menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah kalau dia berjalan dengan hatinya. Kalau dia menempuh perjalanan ini dengan tekad yang kuat di dalam jiwanya. Biqalbihi wa himmatihi. Himmah, semangat. Yakni semangat untuk tekad yang kuat untuk meraih keridhaan Allah yang ada di dalam jiwanya. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang bersumber dari hati, bukan cuma sekedar yang terlihat pada anggota badan. Kemudian beliau membawakan hadis yang tadi saya nukilkan, ketika Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau. Artinya apa? Penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini bukan berarti amalan anggota badan tidak dibutuhkan. Tidak. Dalam Islam itu ada perbaikan amalan
lahir maupun batin. Petunjuk Allah dan Rasulnya petunjuk yang sempurna, kita tahu. Ya. Akan tetapi di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa di dalam Islam itu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sumbernya, dorongannya dari dalam hati manusia. Makanya ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang masalah ketaatan, hidayah, itu semua selalu digandengkan dengan hati manusia. Contoh misalnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu. Masya Allah, ini tawaran yang luar biasa. Panggilan Allah dan Rasul-Nya untuk memperbaiki hidup kita, menjadikan indah hidup kita. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan hanya kepada dialah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat nanti. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah agar manusia memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, dan disebutkan keutamaannya itu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu, hidup dunia akhirat. Kemudian Allah mengatakan, Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, di sini ada isyarat, annal istijabata asluha fil qalbi, fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Itu beliau sebutkan di dalam kitab Al-Fawaid. Istijabah, memenuhi seruan Allah, itu asalnya dari hati. Panggilannya dari hati. Dan tidak akan bermanfaat orang yang kelihatannya mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya pada anggota badannya kalau tidak bersumber dari hatinya. Jadi sini kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya banyak penjelasan tentang masalah ini disebutkan di dalam beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cukup tadi isyarat yang Ana sebutkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Baik. Sekarang sehubungan dengan masalah tema kita, belenggu hati atau hati yang tertutup. Hati yang tertutup, sebagaimana tadi sudah kita bahas, takwa yang hakiki itu adalah takwa hati. Kemudian istijabah, memenuhi seruan Allah, adalah harus bersumber dari hati. Kemudian anggota badan akan mengikuti apa yang terdapat dalam hati manusia. Di sini kita ketahui bahwasanya ternyata hati itu merupakan sumber utama kebaikan. Maka dari sinilah upaya syaitan untuk merusak dan mengotori hati manusia itu yang paling besar. Karena kalau dia berhasil merusak hati manusia, maka hamba ini akan terhalangi dari semua kebaikan, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk memperbaiki keadaan dirinya, membersihkan hatinya, kecuali kalau dia segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, tahukah kita musibah terbesar di dunia adalah hati yang tertutup. Musibah terbesar. Yakni musibah apapun tidak ada yang mengalahkan ini. Karena kalau hati tertutup berarti iman tidak akan bisa tumbuh. Ikhlas tidak akan bisa dicapai. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama akan terhalangi. Salah seorang ulama terdahulu
Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma duriba abdun bi'uqubatin a'zama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah di dunia ini yang lebih besar daripada hati yang tertutup. Musibah terbesar, hati yang tertutup. Ya. Dan proses hati yang tertutup ini benar-benar diusahakan oleh syaitan dengan sedemikian rupa, mungkin kebanyakan orang tidak menyadarinya. Banyak orang tidak menyadarinya. Ternyata gejala-gejala tentang hati yang rusak, hati yang tertutup, terdapat pada diri orang ini. Mungkin sudah demikian parah penyakit di hatinya, tapi dia tidak menyadarinya, karena mungkin dia tertipu dengan sekedar apa yang dilakukan oleh amalan anggota badannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita perhatikan, di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi ron, penutup hitam yang menutupi semua hati mereka, perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya selalu mereka lakukan. Kalla, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat akan terhalangi dari bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Lihat, orang-orang kafir terhalangi dari kenikmatan tertinggi di akhirat. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kenikmatan tertinggi di surga? Bukan bertemu dengan bidadari, bukan menempati istana-istana, menikmati buah-buah yang lezat, menempati kebun-kebun yang indah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Meskipun semua ini kenikmatan yang hakiki, tapi kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika kita bertemu dengan Allah yang maha indah, yang merupakan pencipta semua keindahan di surga. Inilah kenikmatan tertinggi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir hadis ini saya ringkas karena mengingat waktu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keadaan penghuni surga, qala fayakshifu al-hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka Allah menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Di ayat tadi disebutkan bahwa mereka terhalangi dari kenikmatan tertinggi ini karena di dunia hati mereka telah tertutup. Dan prosesnya adalah bima kanu yaksibun, karena dosa yang mereka lakukan, karena kelalaian. Karena tidak ada perhatian untuk membersihkan kotoran penyakit hati. Ya. Ayat ini, ayat yang terdapat di surat Al-Mutaffifin tadi, ayat yang ke-14 ya, itu ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang tentu beliau adalah sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban
idza adnabal abdu dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Pertama, titik yang kecil. Masih mudah untuk dibersihkan. Kata Rasulullah SAW, fa'in taba wa naza'a wastaghfara sakila qalbuhu. Kalau hamba ini segera bertobat, mencabut dirinya dari dosa tadi, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali bening, bersih kembali. Karena masih titik yang kecil. Tapi wa in zada zadat, kalau bertambah dosanya, bertambah titiknya. Bubuhkan lagi titik yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga akhirnya lama-kelamaan titik hitam itu memenuhi semua permukaan hatinya, menutupi semua hatinya. Fadzakar ranul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla fi qoulihi, kata Rasulullah SAW, itulah makna ar-ran, penutup hitam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin tadi. Jadi kita lihat perbuatan dosa seperti itu. Akibat buruknya kalau kita tidak segera bertobat, tidak segera beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin, jamaah bumiku mengaji rahimakumullah. Upaya syaitan untuk menjadikan hati manusia tertutup itu sangat besar. Setiap saat syaitan itu menggoda kita dan menyerang hati yang paling utama. Pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim bahwa syaitan itu tidak henti-hentinya menampakkan syubhat dan syahwat di depan hati kita supaya hati kita menyerapnya. Karena tentu saja syaitan kan tidak bisa menguasai hati kita atau langsung memasukkan keburukan, dia tidak mampu. Yang mampu dia hanya menampakkan godaan di depan hati kita. Karena kenapa? Hati kita kan Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Allah adalah muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, musarrifal qulub, yang maha mengarahkan hati manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi syaitan hanya bisa menampilkan syubhat. Dan itu dilakukannya setiap saat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya katakan tadi, tu'radul fitanu alal qulubi ka'ardil hasiri udan. Fitnah-fitnah, keburukan-keburukan, godaan-godaan syaitan itu ditampakkan di hadapan hati manusia seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Intinya akan selalu ditampakkan di hadapan hati manusia. Berarti di sini ya, kita harus punya benteng. Kita harus benar-benar memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya penjagaan yang menjaga hati kita agar bisa menangkal godaan syaitan tersebut. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya, menurunkan petunjuk yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan hati, untuk membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati, agar hati itu kemudian mudah diisi dengan kebaikan. Di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, perlu kita ingatkan dulu bahwa gambaran hati yang tertutup itu adalah, ya, gambaran ekstrimnya, contoh ekstrimnya adalah orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan keadaan hatinya orang munafik bagaimana? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah menambah parah penyakit mereka. Hatinya berpenyakit. Lama-kelamaan karena semakin parah dan mereka terus dalam kemunafikannya,
tidak bertobat, bahkan menentang seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lama kelamaan hatinya tertutup. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW di dalam surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan keadaan mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Ya, ini Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Coba kita bisa bayangkan saja ya. Generasi yang paling utama di umat ini adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita sepakat semua. Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Pendidiknya adalah manusia terbaik, dai yang terbaik, nabi yang paling mulia, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-muridnya jadi generasi yang terbaik. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi ada orang-orang munafik yang juga mendengarkan ceramah Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat beliau. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW langsung menjelaskan maknanya di depan para sahabat. Maka ini menjadi generasi yang paling utama karena mereka langsung bisa memenuhi hati mereka dengan iman. Karena hati mereka bersih dan terbuka menerima kebaikan. Di lain pihak ada orang-orang munafik yang hati mereka tetap tertutup. Jadi perbedaannya ada di mana? Setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja ada di hatinya. Yang ini tertutup hatinya, yang ini terbuka hatinya. Nah, orang-orang munafik disebutkan di dalam ayat tadi, mereka tidak bisa merenungkan makna Al-Quran. Tidak bisa menyentuhkan keindahan Al-Quran dengan hati mereka. Sehingga imannya jelas tidak akan tumbuh. Bahkan mereka sama sekali tidak punya dasar keimanan. Nah, maksudnya di sini, kita harus mengenal diri kita. Kalau sudah demikian, lama kita dalam kelalaian, Al-Quran juga tidak kita baca dengan perenungan, sehingga mungkin banyak di antara kita yang rajin membaca Al-Quran. Mungkin dengan bacaan tajwid yang benar, dengan suara yang indah. Tapi yang tersentuh kan cuma lisannya. Sementara Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya. Karena dengan merenungkan isinya, inilah yang akan membersihkan kotoran penyakit hati. Kita harus tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran, bukan sekedar dibaca lafadznya. Tapi tujuannya tadi berhubungan dengan menghilangkan belenggu hati atau penutup hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu. Sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Allah di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu. Al-Quran obat penyakit hati kita. Syaitan yang menggoda kita setiap saat, bisa jadi sudah sekian banyak titik hitam yang berhasil dibubuhkannya di hati kita. Bagaimana kita memperbaiki atau membersihkan hati kita? Kalau kita juga jarang istighfar, membaca Al-Quran juga hanya cukup membaca lafadznya, tidak pernah kita berusaha merenungkan kandungan maknanya. Bagaimana hati kita akan tersentuh dengan pengobatan, sementara obat tersebut tidak sampai kepada penyakit yang dituju. Akhirnya, fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran tidak kita rasakan manfaatnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, kebaikan semua ada dalam Al-Quran. Supaya kenapa? Agar manusia mentadaburi, merenungkan isinya, menghayati maknanya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran.
Tapi kebanyakan orang tidak semangat mempelajari makna Al-Quran. Apalagi membaca pelan-pelan sambil merenungkan isinya. Semua orang targetnya ketika membaca, buru-buru selesai. Yang penting saya harus selesaikan sekian juz. Tidak ada yang tertinggal. Ya, tidak ada yang tertinggal atau sedikit yang tertinggal dari keberkahan dan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ciri hati yang berpenyakit. Ciri hati yang berpenyakit, ya, mungkin kalau kita sebutkan yang muda-muda saja, rata-rata kita kena. Salat tidak khusyuk. Kita bertanya, berapa kali kita merasakan salat yang khusyuk, padahal setiap hari kita salat 5 waktu, belum salat sunnah dan seterusnya. Ini baru salat, belum berzikir, belum baca Al-Quran. Al-Quran dibacakan, iman kita tidak bertambah. Artinya hati kita berpenyakit, ada yang terhalang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang imannya benar di dalam surat Al-Anfal. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, takut. Dan ketika dibacakan di hadapannya ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kenapa? Karena dia faham. Dia merenungkan isinya, akhirnya menambah kebaikan di dalam hatinya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mereka bertawakal. Orang yang beriman dengan benar adalah orang yang senang ketika melakukan kebaikan, gembira, dan sedih ketika melakukan keburukan. Ya, itulah ciri hati yang bersih. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira, senang ketika melakukan kebaikan, dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan keburukan, maka berarti dia punya iman yang benar di hatinya. Coba lihat para sahabat Nabi SAW, disebut di awal-awal surat Al-Hujurat tentang keadaan iman mereka. Karena hati mereka bersih. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di hatimu. Perhiasan paling indah di dalam hati kita adalah perhiasan iman. Serta Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi maksudnya hati itu merasakan. Kalau hatinya benar, hatinya bersih, imannya benar di hatinya, dia merasakan amal ketaatan itu kenikmatan yang melebihi kenikmatan apapun di dunia ini. Sebagaimana perbuatan maksiat, dia akan rasakan pahit, rasakan buruk dan tidak menyenangkan. Itu baru tanda atau ciri orang yang hatinya benar. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya pernah menyebutkan tentang salat. Kita tahu salat adalah amal yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melakukan salat. Sekarang siapa di antara kita yang ketika melaksanakan salat, maka itu menjadi hiburan yang paling nikmat dirasakan oleh hatinya. Ketika dia menghadapi masalah, kemudian dia melaksanakan sholat, akan terasa ringan masalahnya. Kalau kita belum merasakan ini, berarti hati kita berpenyakit. Inilah ciri-ciri hati yang sedang diserang oleh syaitan untuk ditutupi dengan kotoran-kotoran penyakit hati tadi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Ketika berzikir mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir atau mendekatkan diri kepada Allah, dengan itulah hati menjadi tenang. Ini ciri orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yaitu apa? Kegundahan apapun yang dia rasakan dalam urusan dunia, kegalauan, kesulitan apapun, ketika dia sudah menghadapkan dirinya kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, hilang segala keresahan dan kegunahannya. Siapa yang sudah menjadikan zikrullah fungsinya seperti ini pada dirinya? Kalau belum kita rasakan, berarti hati bermasalah atau sedang berpenyakit. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memang mengusahakan agar hati ini terbelenggu adalah tipu daya syaitan yang karena tidak kelihatan, maka banyak orang tidak merasakannya. Banyak orang melalaikannya. Ya, makanya sumber segala kerusakan yang ada pada diri manusia, tadi kita sudah sebutkan, malapetaka terbesar adalah hati yang tertutup. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sumber keburukan utama, sumber dari segala keburukan yang menimpa manusia, itu tersimpul dalam dua hal, yang nanti semua kembalinya kepada urusan hati manusia, yaitu beliau menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, mengingat kami, mengingat Allah maksudnya, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, maka jadilah keadaannya semuanya buruk, semuanya rusak. Dari ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwa semua kerusakan sumbernya ada dua. Pertama, ghaflatul qalbi. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Hati yang lalai, hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tadi sudah kita katakan, syaitan tidak akan bisa langsung memasukkan godaannya ke dalam hati, karena hati Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasainya, yang maha kuasa membolak-balikannya. Tapi syaitan punya senjata yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu ini keinginan buruk jiwa manusia yang mudah terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, perhiasan, sementara perkara-perkara akhirat itu gaib, keindahan dunia nampak di hadapannya. Inilah yang banyak menjadikan pandangan manusia itu mengikuti apa yang tampak ini. Syaitan memanfaatkan dari sini. Ya, sehingga para ulama menjelaskan semua kotoran penyakit hati itu masuk ke dalam hati manusia itu melalui pintu hawa nafsu yang dijadikan sebagai tunggangan oleh syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nazi'at di bagian akhir-akhir surat tentang di antara sifat utama atau ciri utama penghuni neraka. Atau apa ciri utama penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, memperturutkan hawa nafsunya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Sebagian para ulama salaf mengatakan
intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim. Orang-orang yang mencari keridhaan Allah akan sampai perjalanan mereka ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah keadaan yang sangat berbahaya kalau seseorang tidak memperhatikan keburukan-keburukan yang merupakan sasaran utama syaitan ini, sementara dia tetap terlena dalam kelalaiannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah pernyataan yang kembalinya kepada dua hal tadi yang merupakan sumber kerusakan dan keburukan yang ada, yang terjadi pada manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi kembali kepada dua hal lagi. Hati yang terhalangi dari mengenal Allah, mengingat Allah, dan hawa nafsu yang bisa memenjarakan manusia, yaitu orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka dari sinilah, jamaah sekalian rahimakumullah, agama Islam diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar pada diri manusia ini. Agama Islam petunjuknya sempurna seandainya kita mempelajarinya dengan benar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang harus selalu kita lakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa seperti yang kita kenal, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengucapkan doa seperti ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah atau arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Kemudian mengamalkan Islam dengan selalu melibatkan hati kita. Baca Al-Quran dan renungkan isinya. Supaya menjadi pembersih. Supaya Al-Quran ini menjadi sebab penjagaan bagi hati kita. Ingat, ilmu agama itu diturunkan untuk apa? Menjaga hati dari tipu daya syaitan. Menghidupkan hati yang tadinya tandus dan kering. Rasulullah SAW kan pernah memperumpamakan petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Jadi tanah yang tandus yang tidak menumbuhkan kebaikan-kebaikan, setelah disilami hujan, Masya Allah akan menjadi segar, tumbuh-tumbuhan, bisa menjadi tumbuh. Kemudian bagian tanah yang menampung air juga akan bisa menjadi sumber minuman atau kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di sekitar tanah tersebut. Ini subhanallah sebaik-baik perumpamaan yang menggambarkan bagaimana fungsi agama ini kalau kita pelajari dengan benar, benar-benar akan menjadi sebab hati kita menjadi bersih, menjadi tumbuh kebaikan-kebaikan seiring dengan tumbuhnya iman kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ya, belajar agama dengan pemahaman yang benar. Selalu berusaha membaca Al-Quran dan merenungkan isinya.
mempelajari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian berusaha memahami dan mengamalkannya, menundukkan hawa nafsu yang menentang kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Ini yang harus berusaha untuk kita lakukan dan selalu melatih diri kita dengannya, agar agama ini benar-benar berfungsi untuk memperbaiki, membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita, kemudian menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Ya, di dalam sebuah pernyataan yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu ibaratnya seperti wadah untuk menampung, yakni menampung kebaikan, menampung keindahan isi Al-Quran. Dan sebaik-baik hati adalah yang paling aw'a. Yang paling apa? Paling luas. Paling besar daya tampungnya. Paling luas kapasitas daya tampungnya. Itu adalah sebaik-baik hati. Maksudnya apa? Kalau kita ingin kebaikan itu mudah masuk, kan tempatnya di hati kita. Supaya tertampung. Kalau sudah menampung kebaikan, akhirnya hatinya menjadi baik, maka mempengaruhi semua anggota badannya. Sekarang permasalahannya, kalau hatinya tidak kosong, hatinya diisi dengan kotoran, bagaimana dia akan menampung kebaikan dan bisa mempengaruhi hati, kemudian mempengaruhi anggota badannya? Ya, saya selalu membuat perumpamaan seperti ini. Karena banyak yang mengalami di antara ikhwan kita, ya. Sebagian ada yang mengatakan seperti ini, Ustadz, ketika kita menghadiri pengajian, dengarkan nasihat, Masya Allah kita tersentuh. Sampai kadang-kadang kita menangis. Ya, kita bertekad ingin bertobat, saya ingin berubah, saya ingin hijrah, saya ingin kebaikan. Begitu selesai pengajian, kita keluar dari masjid atau keluar dari tempat pengajian, baru berhenti sesaat pengajian, langsung berubah. Langsung hilang keinginan untuk berbuat baik tadi. Mana bekas kebaikan tadi? Apalagi semakin hari kita lalai kembali, hilang. Kenapa seperti itu? Maka jawabannya sederhana. Kebaikan tadi kan kita dengar lewat telinga kita. Atau mungkin kita baca dengan mata kita. Ya. Tempatnya harusnya di hati. Allah menjadikan 3 anggota badan, pendengaran, penglihatan, dan hati, itu disebutkan dalam satu ayat. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, 3 anggota badan ini akan dipertanyakan di hadapan Allah. Karena ini tempat masuknya kebaikan. Jadi kita mendengar sesuatu, kita membaca tentang kisah yang menyentuh. Kan ini ketika masuk, harusnya ditampung di hati supaya menetap. Jadi tadi keinginan, sudah ingin ditampung. Nasihat yang baik yang menyentuh sudah akan masuk ke hati. Ternyata waktu masuk ke hati tidak mendapatkan tempat. Karena hatinya penuh dengan kotoran. Tertutup dengan titik hitam. Banyak kelalaian, banyak maksiat yang dia belum bersihkan. Akhirnya kebaikan tadi pergi. Karena tidak mendapatkan tempat. Itulah sebabnya tadi, belum lama nasihat kita dengarkan sudah hilang bekasnya. Padahal tadi kita begitu semangat menggebu-gebu ketika mendengarkan nasihat tadi untuk segera berubah dan menjadi baik. Ala kulli hal, ini di antara contoh yang menggambarkan bagaimana tentang keadaan hati ketika telah tertutup. Ya, maka tentu saja orang-orang yang beriman, bagaimanapun keadaan hatinya masih ada celah kebaikan, masih ada tempat kebaikan yang tersisa di dalamnya. Cuman kita ingin bersihkan lebih banyak lagi supaya kebaikan itu bisa masuk dan dominan di hati kita, sehingga mempengaruhi semua anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid. Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman? Ya,
Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang, mereka tetap dalam kelalaian, tetap dalam keadaan terlena, tidak segera membersihkan hatinya. Ahlul kitab sebelum mereka, ketika berlalu masa yang panjang, akhirnya qasat qulubuhum, tertutup hati mereka karena kelalaian ini, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini peringatan dari Allah. Ahlul kitab, dikatakan ahlul kitab kenapa? Karena turun kitab di kalangan mereka. Mereka tidak manfaatkan. Mereka tidak jadikan sebagai sebab untuk membersihkan hati, menumbuhkan iman. Kita diperingatkan karena sama. Al-Quran turun di hadapan kita. Di rumah-rumah kita punya Al-Quran. Hadits-hadits Rasulullah SAW sekarang, alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita bisa dapatkan dengan segera di internet. Rekaman-rekaman kajian juga banyak. Tetapi kenapa kelalaian hati juga masih banyak menimpa orang-orang yang seharusnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mereka bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang sumbernya dari kelalaian hati tersebut. Ini peringatan bagi kita semua untuk segera memperbaiki diri, memberikan perhatian kepada amalan hati, upaya pembersihan hati, agar tidak menjadi seperti yang terjadi, tidak terjadi seperti apa yang menimpa ahlul kitab, yaitu hati mereka kemudian tertutup dan membantu, disebabkan karena masa yang panjang mereka lalai dan tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah ikhwan dan akhwat, jamaah kajian Bumiku Mengaji rahimakumullah, ya, ini penjelasan yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang belenggu hati, dan pembahasan masalah ini sangat-sangat panjang dan banyak hal-hal yang perlu dibahas di dalamnya. Cuma karena mengingat waktu saja, maka mudah-mudahan penjelasan ringkas ini bisa bermanfaat sebagai gambaran, atau mungkin sekedar kita mengulangi hal-hal yang sudah kita ketahui. Yang jelas penjelasan tentang masalah ini ya kita akan bisa dapatkan dari penjelasan para ulama ahli tafsir tentang ayat-ayat yang tadi kita baca. Kemudian banyak nukilan-nukilan yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan saya juga pernah menulis sebuah buku dengan judul Belenggu Hati ini, yang memuat banyak nukilan-nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah yang saya sebutkan dengan ringkas tadi, yang semoga bermanfaat untuk perenungan bagi kita semua. Demikianlah, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan mungkin di waktu yang masih ada untuk bertanya jawab, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insyaallah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjawabnya. Barakallahu fikum, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Wafik barakallah wa jazakallah khair Ustadz atas penjelasan yang telah diberikan. Rupanya ada beberapa pertanyaan Ustadz yang raise hand dulu Ustadz ya, yang kebetulan jauh dari Amerika Ustadz. Nah Ustadz, apakah suara Ana terdengar Ustadz? Ya. Ya, ini ada yang silakan ya. Ada yang bertanya, Umu Amar dari Amerika Ustadz. Kebetulan anggota Bumiku Mengaji juga Ustadz. Tafadol Umu. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz di hari ini. Yang jadi pertanyaan Ustadz, yang pertama adalah, bagaimana menyikapi untuk diri pribadi, Ustadz, ketika kita melakukan kelalaian, kita selalu mencari excuse atau alasan-alasan untuk menjudge bahwa itu boleh karena ada uzur. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, uzur itu selalu diada-adakan. Jadi bagaimana nasihat Ustadz untuk mengatasi seperti sifat-sifat kemunafikan ini, Ustadz? Mohon maaf, ini saya kurang jelas dengan pertanyaannya. Mungkin speaker kami yang di sini yang agak bermasalah ya. Bisa Ana ulangi, Ustadz?
Ya, coba. Ya, silakan Ibu diulang pertanyaan, mohon maaf. Ya, Ustadz. Ya, ya dengar sekarang ya. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaannya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian untuk diri pribadi selalu mencari alasan-alasan, ya sudah tidak apa-apa seperti itu. Untuk menjudge apa yang dilakukannya sepertinya diperbolehkan walaupun dengan terpaksa. Dan ini selalu dicari-cari supaya apa-apa yang diinginkannya itu bisa tercapai gitu, Ustadz. Jadi bagaimana nasihatnya? Karena ini sebenarnya adalah tanda-tanda kemunafikan juga. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya mungkin nanti, Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau. Ibu yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan untuk kita semua. Ya, ini salah satu di antara tipu daya syaitan disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah menghiasi keburukan manusia sehingga tampak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan?" Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatannya sehingga dia menganggapnya baik? Ya, syaitan akan menggoda manusia supaya dia merasa kayak tadi. Dia berbuat salah, dia menganggap ini kesalahan biasa. Nanti juga saya bertobat, nanti juga saya akan melakukan ini. Saya juga masih banyak kebaikan yang lain. Kayak tadi, dia selalu memberi uzur untuk dirinya. Padahal yang terbaik seseorang itu adalah ketika dia berbuat maksiat, berbuat salah, dia menyesali dan takut akan akibatnya sehingga dengan ketakutan ini akan menjadi sebab maksiat tersebut sebesar apapun menjadi kecil. Kan sekarang begini, perbedaan antara orang yang bertakwa dan tidak bertakwa itu bukan orang yang bertakwa tidak pernah berbuat maksiat. Kan tidak mungkin. Semua orang pasti berbuat maksiat. Tapi bedanya adalah orang yang bertakwa itu ketika berbuat maksiat dia sangat takut dengan perbuatan maksiatnya. Meskipun dosanya kecil dia takut. Sehingga dosa besar saja akan mudah Allah ampuni kalau hamba menghadapinya dengan rasa takut. Sementara orang yang tidak punya takwa, dosa sebanyak apapun dia anggap remeh. Disebutkan dalam hadis sahih atau riwayat yang sahih dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dalam Sahih Bukhari, ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa alaihi. Wa innal fajira la yara dhunubahu kadzubabi yamuru bi anfihi faqala bihi hakadha." Orang yang beriman itu melihat dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung besar yang dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Beda dengan orang yang fajir, imannya rusak. Dia memandang dosanya meskipun besar, hanya seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, depan hidungnya, kemudian diusir dengan remeh, dengan gampang. Itu bedanya. Makanya bisikan-bisikan seperti tadi ini dari syaitan. Ya, seseorang ketika menganggap baik perbuatannya, dia tidak akan bertobat. Bahkan jangankan menganggap baik. Kadang-kadang syaitan ketika menggoda seorang hamba, dia tidak bisa menyuruh hamba ini meninggalkan kebaikan atau mau berbuat keburukan. Ya, dia tidak bisa menggoda hamba ini untuk meninggalkan kebaikan. Tapi dia punya cara dengan misalnya menyuruh hamba ini menunda kebaikannya. Dia sudah tahu salah, tapi dia mengatakan, saya nanti bertobat. Nanti saya akan berbuat baik juga. Kan kebaikan menghilangkan keburukan. Dikesankan seperti itu, digodalah hamba ini dengan yang namanya at-taswif. At-taswif, kata sebagian ulama salaf, at-taswifu min junudi iblis. Mengatakan taswif, nanti saya lakukan. Nanti saya berubah, nanti saya bertobat. Ini termasuk tentara iblis yang banyak menggoda dan binasakan manusia. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, orang yang beriman mengetahui perbuatan dosa itu mendatangkan kemurkaan Allah dan bisa menjadi sebab hidayah dicabut dari dirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka segera dia bertobat. Ya, bahkan orang yang tidak banyak dosanya saja,
Disebutkan di dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang bertakwa itu di antara sifat mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari sedikit tidur karena mereka melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, dan di waktu sahur, saat sepertiga malam yang terakhir, waktu dikabulkannya doa, mereka banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kita merasa berdosa saja kita beristighfar. Ketika kita lalai, kewajiban yang kita laksanakan tidak sempurna, kita butuh untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ada dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari. Makanya orang-orang yang bertakwa itu selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di waktu-waktu dikabulkannya doa di sepertiga malam yang terakhir. Nah, barakallahu fiik. Ya Ustadz, Fikum barakallah. Satu lagi Ustadz. Iya, silakan. Bagaimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita melihat anak-anak kita dari yang belum baligh dan sekarang sudah mulai remaja, sebagai ibu kita melihat bahwa kemungkinannya anak saya yang ini seperti ini. Mungkin ada bohongnya, ada malasnya, atau hatinya sepertinya tidak mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz. Saya sebenarnya khawatir, jadi bagaimana cara mendidik mereka, Ustadz, supaya memiliki hati yang baik di usia yang sedemikian belia, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, taib. Barakallahu fiik untuk pertanyaan yang kedua. Jadi, anak kecil kita tahu, asalnya sebagaimana semua manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di atas fitrah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Semua bayi dilahirkan di atas fitrah. yakni cenderung kepada Islam, cenderung kepada kebaikan. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Asalnya lurus, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agamanya. Maka berarti anak itu semakin muda dan kita ajak kepada kebaikan, semakin muda usianya maka semakin gampang dia menerima asalnya. Kenapa? Karena dia masih dekat dengan fitrahnya. Masih dekat dengan asalnya yang hanif, yang lurus. Belum banyak pengaruh. Justru sejak kecil kita tanamkan kebaikan-kebaikan. Hilang suaranya, hilang. Ya, tes. Gimana suara? Baik. Jadi, karena tadi kita bacakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang manusia itu asalnya di atas fitrah, berarti anak kecil itu semakin masih usianya muda, itu lebih gampang untuk kita ajak kepada kebaikan karena masih dekat fitrahnya. Masih dekat dengan kehanifannya, kelurusannya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Innal khaira asilun wasu'a dakhil. Kebaikan itu adalah asal yang dikenal oleh hati manusia, sedangkan keburukan itu datangnya belakangan. Maka selagi anak kita masih kecil, masih belia usianya, kita justru ajak kepada kebaikan-kebaikan, kita selalu kenalkan kepada tauhid,
Setiap ada hal-hal yang dia takuti, kita katakan berlindung kepada Allah, karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, bagaimana suaranya sekarang? Ya, kelihatannya mic-nya mungkin baterainya habis. Baik, jadi kita selalu biasakan anak kita dengan kebaikan. Misalnya tadi kita ajak mendengarkan kajian atau membaca Al-Quran dan suruh renungkan sedikit-sedikit tentang maknanya. Selalu kita dekatkan kepada tauhid. Ketika dia takut, kita katakan minta perlindungan kepada Allah, karena Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan takut dengan syaitan, karena syaitan itu inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan akan hanya semakin menjadi kuat kalau kita takut kepada dia. Tapi kalau kita takut kepada Allah dan berlindung, maka syaitan menjadi tidak berdaya. Setiap anak mendapatkan kebaikan, kita katakan ini adalah pemberian dari Allah, kebaikan dari Allah, karena Allah itu Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang. Maka bersyukur kepada Allah. Semua kita harus dekatkan, karena ini akan mengembalikan dia kepada fitrahnya, menguatkan kembali kehanifannya, yang merupakan asal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Insya Allah, dengan tentu saja paling penting untuk selalu kita berdoa kepada Allah, akan menjadi sebab untuk kebaikan-kebaikan bagi apa yang kita usahakan untuk anak-anak kita atau anggota keluarga kita yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lewat chat Ustaz. Ada pertanyaan dari Taiwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat Al-Maidah ayat 3, yaitu diharamkan bagimu memakan daging yang disembelih untuk berhala. Saat ini Ana sedang tinggal di Taiwan dan negara di sini adalah mayoritas penyembah berhala. Dan Ana masih suka makan daging yang dipersembahkan untuk berdoa tersebut Ustadz. Apakah Ana boleh memakan makanan tersebut Ustadz? Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang ada di Taiwan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, makanan yang dipersembahkan untuk berhala itu kalau jenisnya itu makanan yang bukan merupakan sembelihan, karena kalau sembelihan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran, wala ta'kul mimma lam yudhkarismullahi alaih fa innahu rijs. Janganlah kamu makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu adalah najis. Dan diharamkan tentu saja ketika disembelih tidak disebut nama Allah, jadinya bangkai. Ya, ini tidak diperbolehkan sama sekali kalau berupa kayak daging atau hal-hal yang disembelih. Adapun kalau makanan tersebut selain itu, makanan-makanan yang seperti misalnya bentuknya seperti roti atau nasi atau yang seperti itu, sayuran misalnya atau yang lainnya, maka asalnya makanan tersebut meskipun dipersembahkan misalnya kepada selain Allah, itu boleh kita manfaatkan, boleh kita makan. Tentu kalau kita bisa nasihati orang yang memiliki makanan tersebut lebih baik, karena jangan sampai kita mengambil makanannya seolah-olah kita membenarkan perbuatan tersebut. Jadi kalau asalnya dia membuat makanan tersebut dari harta yang halal, boleh kita makan. Kenapa? Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari, ketika penaklukan atau pembukaan kota Mekah dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, di situ ada didapati harta punya kaum musyrikin yang dipersembahkan untuk berhala, itu diambil oleh Nabi SAW dan digunakan untuk membayar utang seorang sahabat. Itu hadisnya sahih. Padahal ini harta yang digunakan untuk persembahan kepada berhala. Jadi tidak mungkin harta ini dibuang. Misalnya makanan tidak mungkin kita buang ya. Jelas mubazir berarti namanya kan. Kita manfaatkan selama bukan makanan yang tadi
berupa sembelihan, karena itu menjadi bangkai jadinya hukumnya. Ya, jadi kalau makanan-makanan tersebut adalah yang seperti tadi, itu maka boleh dimakan selama itu didapatkan dari harta yang halal untuk membeli makanan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallah, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Claudia. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana menjaga hati kami supaya tidak kotor yang kadang tanpa disadari suka berbuat zolim dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau pas di jalan Ustadz, misalnya melihat sesuatu yang bukan hak atau tidak halal. Mohon penjelasannya. Syukron Ustadz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Kita menjaga hati kita tadi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampun ya, dengan sungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu berdoa kita untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan dan dikuatkan hati kita dalam kebaikan. Kalau kita melihat perbuatan maksiat di jalan misalnya atau berbuat zalim tadi, kita segera beristighfar. Kalau berhubungan dengan hak manusia, segera kita kembalikan. Kita selalu ya berusaha untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dijaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan dijauhkan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhoannya. Makanya itulah sebabnya kita selalu berusaha meningkatkan iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang hal-hal yang menguatkan akidah dan keyakinan kita, karena Allah menjaga kita sesuai dengan kekuatan iman yang ada pada diri kita, maka semakin sempurna penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela, menjaga orang-orang yang beriman. Berarti iman kita yang merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita, maka semakin kuat pula penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah Ustaz. Ada satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Iya, silakan. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan pembagian hati, yaitu hati yang bersih dan hati yang mati? Kadang manusia ada di dalam dua hati tersebut. Apakah ini kurangnya ketakwaan hati sehingga mudah terombang-ambing? Mohon nasihatnya Ustadz, dari Ummu Firly di UK, Inggris. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau tadi. Ibu yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, di dalam Al-Qur'an itu hati dibagi menjadi 3. Hati yang mati, hati yang sehat, sama hati yang berpenyakit. Ya, orang yang masih punya iman, tentu saja hatinya belum mati, kecuali orang-orang kafir, orang-orang munafik yang hatinya tertutup dan telah mati sama sekali. Ya, yang jelas upaya kita untuk memperbaiki kondisi hati yang berpenyakit ya. Tadi yang kita sebutkan, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan yang paling penting adalah berdoa. Dan sebaik-baik doa adalah dengan kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah atau sifat-sifatnya yang berhubungan dengan permintaan kita kayak tadi. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, karena ini merupakan sebaik-baik yang membersihkan dan menyembuhkan kotoran penyakit hati manusia. Kemudian menuntut ilmu agama, ya, mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama tadi sudah kita sebutkan perumpamaannya seperti air hujan yang diturunkan di muka bumi, ya. Maka ilmu agama ini, siraman hujan wahyu ini akan menjadi sebab tumbuhnya kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Terus kita berusaha meminta nasihat, kita waktu beribadah praktekkan, meskipun ibadah kita sedikit tapi disertai dengan perenungan, maka ini akan menjadikan kualitas ibadah sangat utama, meskipun sedikit, apalagi kalau ibadah tersebut banyak atau besar, ya.
seperti yang disebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ucapan dari Imam siapa Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala, ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya salat, puasa dan sedekah, tetapi karena kuatnya iman yang ada di hati beliau. Jadi hati ini menentukan kualitas amal ibadah yang semakin tinggi meskipun sedikit. Ya, oleh karena itu ini yang menjadi sebab kita bersemangat untuk memperbaiki dan mengobati kotoran penyakit hati kita dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, ini pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dari yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim hafizahullah dengan topik belenggu hati.